Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita akan ceramahkan, yang kita jadikan rujukan adalah kitab Aunul Ma'bud, syarah daripada kitab Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan, mendiskusikan tentang puasa di bulan Ramadan, kemudian hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar insyaallah. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang qiyam atau siyam atau puasa di bulan Ramadan, atau menghidupkan malam di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan Ramadan ini, ada beberapa hadis yang menjelaskannya. Saya akan sebutkan yang pertama ya. Ini hadisnya sahih ya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam redaksi yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi redaksinya satu dengan kata man qoma, satu lagi dengan redaksi man shoma. Jadi siapa yang menghidupkan Ramadan, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat fardu yang 5 waktu, salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji kajian keislaman, dan hal-hal yang baik yang lainnya yang dilandasi dengan iman, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama hadis mengatakan dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Akan tetapi ulama hadis mengatakan wa yurajji ghufran al-kabair. Mereka berharap juga bahwasanya yang diampuni juga dosa-dosa yang besar, insyaallah ya. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin berikan ilustrasi begini. Kalau ada orang yang divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati misalnya, kemudian ternyata dia tidak jadi dihukum seumur hidup, tidak jadi dihukum mati, dibebaskan dia. Orang yang mengalami keadaan seperti ini tentu dia akan merasa sangat gembira. Demikianlah dengan seorang hamba, seorang manusia, apabila divonis masuk neraka, kemudian tiba-tiba dibebaskan, tidak jadi masuk ke dalam neraka, maka beruntunglah orang yang tadi itu, senanglah dia. Maka begitu juga lah orang yang berpuasa dan juga mengisinya dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini adalah bulan di mana kita itu dididik supaya
senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sarananya adalah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Setan itu dia bisa dilemahkan dengan cara berpuasa. Karena dengan berpuasa perut kita jadi kosong, leher kita haus. Nah, sehingga gerak dan langkah setan untuk menggoda seseorang yang beriman itu akan lebih sulit dia. Dengan terhentinya makan dan terhentinya minum, terhentinya menurutkan syahwatnya, maka setan akan kesulitan menggoda dan menyesatkan manusia. Maka setelah Ramadan nantinya berlalu, orang yang istiqomah dalam ketaatan itulah yang berhasil ditempa di bulan Ramadan ini. Ada satu ayat yang menjelaskan kepada kita, yaitu di dalam surah Az-Zumar, surah urutan ke-39, juz yang ke-23, ayat 10. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang wafat, di mana ketika dia hidup senantiasa dia isi dengan iman dan amal soleh, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa proses hisab, tanpa proses perhitungan, tanpa melalui proses administrasi, tidak didata, ya langsung saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan hijrahnya Nabi dan para sahabat. Akan tetapi ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipanggil oleh malaikat penyeru ketika berada di padang mahsyar. Di antaranya seperti orang yang berpuasa akan dipanggil, Ainas shaimun? Siapakah di antara kalian yang ketika dulu hidup di dunia melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Maka ketika itu Allah memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk bangkit seluruhnya, berdiri seluruhnya. Yang tidak berpuasa tetap dalam posisi berlutut. Yang berpuasa di bulan Ramadan berdiri. Maka dikatakan kepada mereka, silahkan kalian masuk ke dalam surga melalui pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Kemudian mereka seluruhnya berjalan menuju pintu Ar-Rayyan, masuk surga melalui pintu itu. Kemudian ada malaikat yang beramah tamah memanggil mereka. Kalian mau kemana? Kata malaikat penyeru yang lain. Nah, mereka kemudian menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 10, di akhir ayat itu Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian malaikat tadi mengatakan, kalian benar, lanjutkan perjalanan menuju surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, setelah seluruhnya masuk ke dalam surga melalui pintu itu, maka pintu itu ditutup rapat, dikunci, lalu disegel. Tidak boleh ada lagi yang masuk, karena pintu itu dikhususkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Demikianlah ketaatan-ketaatan yang lainnya juga akan mendapatkan ganjaran pahala hadiah dari Allah, masuk surga tanpa melalui proses hisab. Jadi begitulah keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian tambahannya lagi, setelah masuk ke dalam surganya Allah, kemudian mereka diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita, sungkeman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan yang tidak terhingga. Itulah puncak daripada kenikmatan, yaitu ketika seseorang itu diizinkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang berikutnya adalah wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di sini disebutkan siapa yang menghidupkan malam Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, didasarkan dengan iman, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diangkat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan hadis berikutnya, yaitu tentang mengerjakan atau menghidupkan malam dengan mengisinya. Di samping melaksanakan sholat yang fardu, diisi juga dengan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Di sini ada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dijelaskan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Malam pertama ramai, malam yang kedua makin ramai, maka malam yang ketiga bertambah ramai lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang keempatnya beliau tidak keluar untuk mengimami manusia untuk sholat tarawih. Nabi memang sengaja di malam keempatnya itu tidak keluar dari rumahnya. Nah, ketika akan datang waktu subuh, kemudian Nabi keluar dari rumahnya, lalu manusia bertanya, sebagian sahabat bertanya. Kemudian Nabi mengatakan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya untuk melaksanakan sholat tarawih bersama dengan saya. Akan tetapi saya lihat makin tambah hari, malam pertama, kedua, ketiga, sampai tadi malam saya lihat banyak sekali yang hadir. Saya khawatir sholat tarawih ini jadi wajib, sehingga dengan kekhawatiran saya itu, maka saya menahan diri tidak keluar dari rumah. Jadi kata Nabi, anni khasyitu, saya khawatir antufroda alaikum, sholat tarawih itu jadi wajib. Saya khawatir, takut nanti tak bisa pula kalian melaksanakannya, sementara jadi wajib pula dia.
Makanya saya tidak keluar supaya tidak menjadi sebuah kewajiban. Nah, jadi itulah sayangnya Nabi kepada kita. Sehingga orang yang melaksanakan tarawih itu, dan setelah Nabi wafat, tarawih itu dilaksanakan tetap, tetapi mereka melaksanakannya secara terpisah-pisah. Ada yang melaksanakannya di rumah, ada yang melaksanakannya beberapa orang saja. Maka pada akhirnya di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan di sini disebutkan di masa Abu Bakar sudah juga dilaksanakan ya. Akan tetapi di masa Umar lah kemudian dikumpulkan orang-orang yang sholat tarawihnya tadi berserak-serak tadi menjadi satu pengimaman, yaitu Umar memerintahkan untuk menjadi imam sholat tarawih, yaitu di satu tempat diimami oleh Ubay bin Ka'ab, di tempat yang lain diimami oleh Tamim Ad-Dari. Bisa jadi juga mereka ini sholat dalam satu tempat, kemudian berganti-gantian menjadi imam, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Nah, tentang jumlah bilangan, nah ini jumlah bilangannya, rakaatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di syarah hadis ini bahwa Nabi itu mengerjakan qiyam Ramadan itu 8 rakaat, 8 rakaat wal witr, ditambah dengan witir. Nah, kemudian di masa berikutnya, di masa Umar ibn al-Khattab, Umar itu pernah melaksanakan qiyam Ramadan, tarawih itu sebanyak 21 rakaat. Berarti ditambah dengan witir. Akan tetapi ada juga yang mengerjakannya 11 rakaat. Jadi Umar itu pernah juga mengerjakannya 11 rakaat. Bi ihda asyrata raka'ah, yaitu 11 rakaat. Riwayat yang lain, Umar pernah mengerjakan 13 rakaat. Jadi perbedaan itu ternyata sudah ada ya. Jadi kenapa kok terjadi perbedaan bilangan dalam pengerjaan sholat tarawih ini? Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan ungkapan dalam bentuk kata-kata batasan bilangan daripada sholat tarawih itu. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan, wahai umatku, kerjakanlah sholat tarawih itu sekian rakaat saja, jangan lebih. Tidak ada kata-kata dari Nabi seperti itu, sehingga jumlah rakaatnya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Maka tidak bolehlah kita begaduh berlama-lama dalam perdebatan, sementara para sahabat juga pernah mengerjakan bilangan-bilangan rakaat sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Bukan berarti ketika mereka berbeda rakaatnya dari Nabi itu mereka tidak ikut Nabi, bukan seperti itu. Itu namanya salah dalam memahami Islam ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya para sahabat itu
Kita ambil contoh misalnya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Beliau itu terkadang sholat witir itu hanya 1 rakaat. Jadi qiyamnya itu, sholat malamnya itu cuman 1 rakaat. Tetapi sholatnya itu walaupun cuman 1 rakaat, hanya 1 rakaat, tetapi beliau itu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi malulah kita kalau berdebat di persoalan bilangannya berapa. Sementara ada sahabat, begitu juga ulama-ulama kita mengerjakan sholat malamnya itu cuman 1 rakaat tetapi khatam Al-Quran. Jadi berdirinya bisa dibayangkan lamanya itu. Dari mulai ba'diyah isya sampai menjelang waktu subuh. 1 rakaat tapi khatam 30 juz. Begitulah keimanan mereka itu. Bukan malah berdebat. Tidak ada yang diajarkan di dalam Islam seperti itu. Orang sudah beribadah, dia masih berdebat. Ya, keliru jauh lah itu. Menyalahi sunnah Nabi itu. Sudah melakukan hal yang dilarang dalam agama. Jadi hendaknya lah kita punya sifat dan sikap yang sopan, sikap yang santun. Malulah kita dengan kualitas dan keindahan ibadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang malam Qadar. Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Al-Qadar itu ya Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya kemuliaan, malam kemuliaan. Malam di mana ditentukan qada dan qadar, takdir daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang menentukan takdir dari makhluknya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan yang ma'ruf yang biasa terjadi adalah sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi di malam keberapa. Nah, itu ya. Riwayatnya banyak ya. Ada yang mengatakan di malam ke-21 ihda wa ishrina min Ramadan. Ada yang mengatakan Lailata Thalathin wa Ishrin, yaitu malam 23. Ada lagi riwayat yang menjelaskan malam 25. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi, ya, bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh pada malam pertama atau malam yang kedua atau malam ketiga. Jadi tidak ada batasan malam yang mana dia. Karena riwayatnya juga ada. Jadi tadi riwayat 21, ada yang 23, ada 25, ada 27, ada 29. Bahkan ada yang mengatakan 17. Malam 17. Tetapi yang fenomenal ini adalah riwayat yang mengatakan bisa jadi di malam pertama, bisa jadi di malam yang kedua atau ketiga. Makanya setiap orang yang bijak itu, orang yang beriman itu, dia tidak memilih-milih malam. Walaupun ada juga riwayatnya, tidak boleh disalahkan ya, yaitu 10 malam yang akhir. Tetapi baiklah kita itu bersikap bijaksana ya. Kalau sudah ada riwayat yang banyak begini, berarti kita ambillah benang merahnya, kesimpulannya bahwa hendaknya kita beramal dengan amal-amal yang soleh di setiap malam, di setiap hari, di setiap waktu, di setiap detik, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kajian kita hari ini, mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.